Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang sistem pengendalian internal manajemen. Tapi sebelum kami membahas tentang hal tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 2 terdiri dari 3 peserta, yang terdiri atas saya sendiri, Sini Monika, beserta kedua rekan saya, yaitu Fitri Handayani Manihuruk dan Ruli Alifa Wardani. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian sistem pengendalian internal manajemen, yang kedua, tujuan sistem pengendalian internal, yang ketiga, unsur-unsur sistem pengendalian internal, yang keempat, komponen-komponen sistem pengendalian internal, yang kelima, pengertian manajemen risiko, yang keenam, tujuan manajemen risiko, yang ketujuh, komponen-komponen manajemen risiko, yang kedelapan, jenis-jenis manajemen risiko, 9, pentingnya pengendalian internal dan manajemen risiko pada bisnis, dan yang ke-10, langkah menerapkan manajemen risiko. Mari saja kita bahas materi yang pertama bersama rekan saya, Fitri Handayani. Untuk yang pertama, pengertian sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah suatu upaya yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan juga personel suatu usaha lainnya yang dibuat untuk memiliki keyakinan yang cukup terkait pencapaian tujuan dalam hal keandalan laporan keuangan, ketepatan dengan aturan yang ada, efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan. Sistem pengendalian internal juga dikenal sebagai kontrol internal yang merupakan proses yang dipengaruhi oleh personel dan sistem teknologi informasi yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk yang berikutnya, tujuan sistem pengendalian internal. Tujuan adanya sistem pengendalian internal dibagi menjadi dua, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu melakukan pemeriksaan pada kebenaran dan kekitalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, memberikan kepatuhan dan pedoman administrasi. Berdasarkan tujuannya, sistem pengendalian internal dibedakan menjadi dua, yaitu pengendalian sistem internal akuntansi yang meliputi struktur organisasi, metode dan berbagai ukuran yang bisa dikoordinasikan, khususnya untuk menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa ketepatan data akuntansi. Pengendalian internal administrasi yang meliputi struktur organisasi, metode, dan berbagai ukuran yang bisa dikoordinasikan, khususnya untuk meningkatkan dilaksanakannya kebijakan manajemen yang sudah dibuat. Yang selanjutnya, unsur-unsur pengendalian internal. Unsur pokok sistem pengendalian internal dibagi menjadi 4, yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban, praktik yang sehat dan melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi. Yang terakhir, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang berikutnya ada komponen-komponen sistem pengendalian internal. Committee of Sponsoring Organization of the Tweety Commission atau COSO mengatakan bahwa sistem pengendalian internal meliputi 5 kelompok utama. Yang pertama, ada lingkungan pengendalian atau control environment, yaitu lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian internal yang membuat organisasi menjadi disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup susunan organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada dalam organisasi. Untuk yang kedua adalah penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko adalah identifikasi, analis, dan pengelolaan risiko suatu organisasi. Suatu risiko yang telah diidentifikasikan dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. Yang selanjutnya ada prosedur pengendalian atau control activities. Prosedur pengendalian adalah kebijakan suatu produser yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Yang selanjutnya ada pengawasan atau monitoring.
Pengawasan adalah suatu proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian intern suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian intern. Yang terakhir ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Informasi diperlukan dari pihak luar perusahaan manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk menilai sekitar eksternal. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses yang terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, memahami, dan mengembangkan alternatif penanganan segala risiko yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Jenis manajemen ini adalah satu strategi bagus untuk membuat perusahaan tetap berkembang, sekalipun berbagai macam risiko dan hal buruk siap menimpanya. Yang kedua, ada tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko ini terdapat 5 tujuan. Yang pertama ialah membantu pembuatan kerangka kerja. Dengan adanya manajemen risiko, tentu solusi atas masalah perusahaan bisa ditemukan. Nah, untuk aktualisasinya tinggal dibuat saja kerangka kerja yang dibuat sesuai dengan solusi tersebut. Alasannya ialah mengapa manajemen kerja bisa membantu pembuatan kerangka kerja, dan alasan ini pula kebijakan yang menyertainya juga bisa diputuskan dengan segera. Yang kedua, sebagai peringatan kewaspadaan. Dengan dilakukannya manajemen risiko, tentu segala hal buruk yang bakal muncul akan terdeteksi. Maka dari itu, ini bisa dijadikan bahan untuk tetap waspada dan hati-hati dalam mengelolanya. Bisa dibayangkan, jika tidak ada manajemen risiko, tentu buruk akan terjadi. Itu saja, karena tidak ada kehati-hatian dalam bekerja dan semua karyawan bekerja tanpa menghitung risiko yang ada di dalamnya. Yang ketiga ialah meningkatkan kinerja perusahaan. Membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau risk map. Hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan risk management secara berkesinambungan. Yang keempat ialah sosialisasi manajemen risiko. Membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risk management. Yang terakhir, ada mendorong manajemen agar proaktif. Mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko dan menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, ialah komponen-komponen manajemen risiko. Komponen-komponen manajemen risiko memiliki komponen tertentu yang membedakan dengan manajemen bisnis lainnya. Komponen-komponen dari manajemen risiko antara lain ada 7. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal di sini ialah maksudnya segala risiko yang kemungkinan terjadinya dalam internal perusahaan. Dalam komponen ini, tidak ada deteksi terhadap risiko yang terjadi antara perusahaan dengan faktor luar seperti pelanggan, klien, atau segala macamnya. Komponen lingkungan internal dalam manajemen risiko terkait dengan kedisiplinan karyawan, etika bekerja, kompetensi pegawai, tingkat kesejahteraan bawahan, dan selainnya. Ini juga perlu dilakukan untuk mendeteksi, mencegah munculnya risiko dalam kriteria tersebut. Yang kedua, penentuan sasaran. Penentuan sasaran maksudnya ialah pihak perusahaan harus memasuki sasaran risiko yang jelas yang akan coba diselesaikan melalui sistem risiko manajemen. Di dalamnya biasanya tercakup dalam 2 hal, yaitu risiko yang muncul dalam statement visi dan misi usaha serta sasaran yang datang dari kegiatan teknis dan operasional. Dengan adanya komponen ini bisa dijelaskan apa penyebabnya masalah tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya. Begitu juga yang terkait dengan kegiatan teknis dan operasional. Tidak bisa dibantah kalau visi dan misinya bagus, tetapi ketika sudah melaksanakannya malah buruk. Hal ini bisa terkait dengan kompetensi pekerja atau keputusan pada planning yang masih kurang. Yang ketiga, ada identifikasi peristiwa. Komponen manajemen risiko yang ketiga adalah identifikasi peristiwa. Maksudnya di sini ialah tidak disebutkan manajemen risiko jika pihak perusahaan tidak memiliki data detail hasil identifikasi peristiwa. Seharusnya memang sudah didapatkan sebelum usaha mulai dijalankan. Untuk komponen ini tidak boleh mengakomodir semua risiko, tetapi minimal kegiatan yang potensial saja dalam berbagai pertimbangan. Masalah yang muncul jauh lebih besar. Sekalipun demikian, tidak semua peristiwa teridentifikasi merugikan. Oleh sebab itu,
dipilih mana peristiwa yang bernilai positif dan mana yang negatif. Yang keempat, ada penilaian resiko. Memungkinkan sebuah organisasi, perusahaan, ataupun bisnis untuk menilai sebuah kejadian atau keadaan dan kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan atau bisnis tersebut. Manajemen perlu melakukan analisis mengenai dampak yang mungkin terjadi akibat risiko dengan dua perspektif. Yang pertama, likelihood atau kecenderungan peluang, dan impact atau konsekuensi atau besaran dari realisasi risiko. Yang kelima, ada tanggapan risiko. Selain melakukan penilaian terhadap risiko, juga menentukan tanggapan atau respon terhadap risiko tersebut. Risiko dari manajemen tergantung dari risiko apa yang dihadapi. Respon atau tanggung jawab tersebut bisa dalam bentuk yang pertama, menghindari risiko atau avoidance. Yang kedua, mengurangi risiko atau reduction. Yang ketiga, ada memindahkan risiko atau sharing. Yang keempat, ada menerima risiko atau acceptance. Yang kelima, aktivitas pengendalian. Setelah diberikan tanggapan, selanjutnya yaitu penyusun prosedur dan kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih memadai dan terlaksana dengan baik. Aktivitas pengendalian risiko ini antara lain yang pertama, pembuatan kebijakan dan prosedur. Yang kedua, delegasi wewenang. Yang ketiga, pengamatan kekayaan perusahaan. Yang keempat, pemisahan fungsi. Dan yang terakhir, supervisi. Yang ketujuh, dari komponen manajemen risiko ada informasi dan komunikasi. Aktivitas ini berfokus pada identifikasi informasi dan menyampaikan kepada pihak terkait melalui media komunikasi. Informasi yang relevan, identifikasi diperoleh dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar personel dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Yang terakhir, ada pemantauan atau monitoring. Monitoring adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen. Yang lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini penting karena perlu diperhatikan dalam proses monitoring ialah pelaporan yang tidak lengkap atau berlebihan. Selanjutnya ada jenis-jenis manajemen risiko. Jenis-jenis manajemen risiko ada 4, yaitu yang pertama, manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional adalah manajemen risiko yang didasarkan pada terjadi permasalahan usaha yang muncul akibat faktor internal, seperti kinerja pegawai yang rendah, sumber daya yang kurang berkualitas, terjadinya bencana modal tidak sehat, dan selainnya. Pada umumnya, cakupan sasaran atau manajemen risiko jenis ini adalah faktor manusia, sistem proses permasalahan eksternal, tapi yang tidak terkait dengan pelanggan, melainkan muncul dengan sendirinya seperti musibah. Ini yang menjadi bidang penyelesaian untuk manajemen risiko personal. Yang kedua, manajemen hazard. Manajemen hazard ialah manajemen risiko yang fokusnya pada masalah potensial pembuatan perusahaan gulung tikar. Biasanya, problem usaha yang dideteksi dalam masalah-masalah besar yang berbahaya. Ada 3 unsur yang diprioritaskan dalam manajemen risiko ini, yaitu yang pertama, masalah hukum, bahaya fisik, serta penurunan moral. Ketiga hal inilah yang harus diantisipasi jika kemungkinan muncul bahaya potensial di sana. Dalam manajemen ini, beberapa hal yang dapat dilakukan ialah yang pertama, membuat daftar risiko. Yang kedua, penilaian risiko tersebut sesuai dengan kecenderungannya dan juga dampaknya. Yang ketiga, penilaian pada kondisi saat itu yang sering terjadi. Yang keempat, rencana tindakan bila risiko terburuk benar-benar muncul. Yang kedua, ada manajemen risiko strategi. Yang ketiga, ada manajemen risiko strategis. Dan yang keempat, ada manajemen risiko finansial. Sesuai dengan namanya, tentu sudah dipahami kalau manajemen finansial adalah manajemen yang fokusnya pada keuangan perusahaan. Deteksinya diarahkan bagaimana sebisa mungkin agar perusahaan tidak kolaps hanya karena dana modal dan laba dan selainnya. Dengan adanya manajemen ini, tentu pihak perusahaan akan memberikan perlindungan terhadap segala aset perusahaan. Tujuannya ialah tidak lain dan tidak bukan supaya keuangan tetap sehat sehingga bisa dikontribusikan untuk pengembangan usaha ke depannya. Selanjutnya, akan dibacakan oleh rekan saya, Cindy Monica. Baik. Selanjutnya, ada pentingnya pengendalian internal dan manajemen risiko pada bisnis. Tujuan dari upaya peningkatan pengendalian internal atau internal control adalah untuk membatasi potensi kerugian dari kegagalan operasional melalui perhatian manajemen yang terfokus pada keandalan laporan keuangan, keamanan modal,
dan manajemen risiko yang efektif sebagai masalah penting yang bersinergi satu sama lain. Agar pendekatan internal kontrol berjalan lebih efektif, manajemen puncak perlu mengidentifikasi dan memperbaiki praktik-praktik internal kontrol yang lemah dengan memberlakukan mekanisme sanksi dan reward pada orang maupun departemen yang mendukung pelaksanaan internal kontrol tersebut. Internal control adalah sistem yang dinamis yang mencakup segala bentuk risiko, menangani berbagai kecurangan atau fraud, memastikan praktik transparansi, serta memungkinkan pelaporan keuangan yang andal. 2. Pimpinan Dewan, jajaran direksi, Chief Executive Officer, serta para manajer senior memiliki tanggung jawab atau responsibility dan akuntabilitas atau accountability terhadap internal control. Yang ketiga, di luar risiko, tujuan dari internal control adalah untuk upaya pelestarian aset, rekonsiliasi akun, serta untuk mendukung kepatuhan atau compliance. Hukum dan regulasi yang berlaku akan sangat berdampak pada internal control. Yang keempat, agar pihak manajemen dapat menjalankan internal control dengan baik, maka dibutuhkan kebijakan, pengaturan transaksi, operasional yang tepat waktu atau real time, kontrol kualitas, serta tindakan-tindakan yang bersifat korektif. Dan yang kelima, internal control harus diaudit secara berkala oleh auditor internal dan auditor eksternal untuk memastikan peringkat dan kondisinya. Yang ke-10, ada langkah menerapkan manajemen risiko. Yang pertama, ada menghindari risiko atau risk avoidance, yaitu mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan yang dapat menyebabkan risiko terjadi. Yang kedua, ada mengurangi risiko atau risk reduction, yaitu mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak atau keduanya. Biasanya melalui pengandalian di bagian internal perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, ada berbagi risiko atau risk sharing of transfer, yaitu mengambil tindakan untuk mentransfer beberapa risiko melalui asuransi, outsourcing, atau hedging. Yang keempat, ada menerima risiko atau risk acceptance, yaitu tindakan tidak mengambil tindakan ataupun untuk menanggulangi risiko, melainkan menerima risiko tersebut terjadi begitu saja di perusahaan. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini, sistem pengendalian internal merupakan tanggung jawab manajemen dari sebuah organisasi. Tanggung jawab manajemen meliputi pembuatan dan pemeliharaannya. Sistem pengendalian internal harus dibuat secara memadai. Artinya, harus sesuai dengan kebutuhan organisasi yang menggunakannya, yang berkualitas, dirancang, dibangun, dan dapat bekerja dengan baik. Sedangkan manajemen risiko adalah suatu metode untuk menghadapi risiko di masa depan yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi kemungkinan kejadian di masa depan, penilaian risiko yang ditimbulkannya, penentuan respons terhadapnya, dan pengawasan keberjalanan respons tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.